Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Formulasi dan Evaluasi Tablet Sublingual Lansoprazole. Next, Beth. Next. Dan kami terdiri dari 17 orang. Yang pertama, Munanda Dalimunte, Marta Rowley, Luisa Teresia Trio Berta Rumapea, Lisbeth Junita Anggreni Marbun, Sonia Arya, Angela Arindia Amanda, Eliani Berupangin Angin, Egy Nopianta Sembiring, Juli Leonita Silalahi, Sela Soraya Sipayung, Serly Oktapianita Harahap, Melisha Era Rezeki, Tania Angela, Pini Violentina Purba, Sonia Majestika Sitorus, Nimrod Passion. Latar belakang. Adanya kebutuhan untuk mengembangkan bentuk sediaan yang lebih disukai dan nyaman bagi pasien. Rute sublingual dalam rongga mulut merupakan tempat yang menarik untuk pengiriman obat karena kemudahan pemberiannya. Obat membuat biaya pembuatan yang rendah dan akurasi dosis. Sublingual berarti di bawah lidah. Tablet sublingual diberikan sedemikian rupa sehingga cepat hancur. Larut dalam mulut pasien tanpa mengunyah atau pemberian air dan diserap dengan cepat melalui pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Karena itu, obat masuk dalam sirkulasi sistemik untuk memberikan set aksi dengan menghindari metabolisme lintas pertama dan degradasi. Rute ini paling cocok untuk obat asam, labil dan nyaman untuk pasien pediatri, geriatri, dan psikiatri, dan juga pasien dengan kesulitan menelan atau disfagia. Sesuai survei pasar, lansoprazole tersedia sebagai pelet berlapis enterik, diisi dalam kapsul karena asam labil. Lansoprazole termasuk dalam golongan senyawa antisekresi, yaitu penghambat pompa proton yang menghambat langkah penutupan produksi asam dengan cara menghambat sistem enzim H-positif, K-positif ATPase yang disebut pompa proton pada lapisan paling atas sel parietal lambung. Di bawah klasifikasi BCS kelas 2 memiliki kelarutan air yang lebih sedikit dan permeabilitas tinggi. Biopabilitas oralnya adalah 85%, dan waktu paruh biologisnya adalah 1,5 jam. Lansoprazole aman dan efektif untuk pilihan pengobatan atau menghilangkan gejala untuk gangguan yang berhubungan dengan asam seperti penyakit reflux gastroesophageal atau GERD, sindrom Zollinger-Ellison, tukak lambung, lesi yang dihasilkan oleh obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID juga secara efektif digunakan dalam kombinasi dengan regimen yang berbeda untuk pemberantasan H. pylori. 2. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelarutan lansoprazole dengan menyiapkan dispersi padat dengan metode preparasi yang berbeda menggunakan pembawa amfifilik dan kemudian memformulasikan tablet sublingual dengan cara menggabungkan konsentrasi dispersi padat dan superdisintegran yang terbaik dan sesuai. Bahan dan metode. Tiga bahan, lansoprazole dan Soluplus dibeli dari Eurochem produk Dompivali Mumbai. Indian 414 diterima sebagai sampel hadiah dari Ion Exchange. Chiron T314 diterima sebagai sampel hadiah dari Corel Pharmachem. Avisal pH 102. Magnesium stearat, tal, demanitol, sodium sakarin diperoleh dari Reset Lab Fine Chem Industries Mumbai. 4. Metode 4.1 persiapan kurva kalibrasi lansoprazole.
Larutan stok lansoprazol dibuat dengan sekitar 10 mg lansoprazol ditimbang secara akurat dan dilarutkan dalam 100 ml metanol untuk mendapatkan konsentrasi 100 gram per mili. Dari larutan stok akurat, aliquot yang berbeda diambil secara seri 1, 2, 3, 4, dan 5 mili dalam labu ukur 10 mili dan diencerkan dengan air untuk mendapatkan serangkaian konsentrasi. Solusi dipindai dalam spektrofotometer dalam kisaran UV 200 sampai 400 nanometer. Maksimal penyerapan lansoprazol ditemukan 248 nanometer. Kurva standar diplot dan nilai kemiringan intercept dan koefisien kolerasi dihitung. 4.2 Studi kelarutan lansoprazol. Sejumlah kelebihan lansoprazol ditambahkan dalam labu berbentuk kerucut yang berbeda yang berisi 10 mili media yang berbeda ditutup dengan tepat dan ditempatkan dalam sneaker inkubator remi selama 24 jam pada 50 rpm pada 370 Celcius. Kemudian dikeluarkan dan disaring menggunakan kertas saring Wetman. Sebuah solusi yang jelas diperoleh, diencerkan sesuai dengan media yang sesuai dan diadsorbansi diukur pada 284 nanometer dengan menggunakan media disolusi dihormati sebagai solusi kosong. Lanjut, Bet. 4.3 Persiapan dispersi pada lansoprazol. Campuran fisik lansoprazol dengan larutan pembawaan Vivilic soluplus dengan perbandingan konsentrasi 1:2 dibuat dengan metode evaporasi pelarut, metode peleburan pelarut, dan metode oven microwave. 4.3.1 Metode penguapan pelarut. Dalam teknik ini, jumlah lansoprazol dan pembawa yang diperlukan ditambahkan ke metanol dalam jumlah yang cukup untuk larut dan dipindahkan ke piring Cina. Kemudian pelarut dipanaskan hingga menguap yang membentuk campuran kering. Kemudian campuran yang dihasilkan ini dihaluskan dalam mortar melewati saringan nomor 80 dan disimpan dalam wadah tertutup berwarna kuning. Metode peleburan pelarut. Dalam teknik ini, jumlah lansoprazol yang diperlukan dilarut dalam metanol dalam jumlah yang cukup. Larutan disiapkan dan jumlah pembawa yang dibutuhkan dilebur dalam cawan Cina pada suhu 60 sampai 800 Celcius. Kemudian dalam pembawa cair ini ditambahkan larutan metanol terlarut lansoprazol dan dicampurkan dengan batang kaca selama 15 menit. Setelah itu, piring Cina dibiarkan beku pada suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian campuran yang telah dipadatkan digerus dalam 80 dan disimpan dalam wadah kaca berwarna kuning yang tertutup baik. 4.3.3 Metode oven microwave. Jumlah obat pembawa yang diperlukan dicampur bersama dalam mortar alu untuk membentuk campuran. Dalam campuran ini ditambahkan 1 mili air untuk membentuk sluri yang homogen. Sluri ini dipindahkan dalam cawan Petri dengan pengaduk teflon, kemudian ditempatkan dalam microwave dan diperlakukan untuk waktu yang berbeda seperti 2, 3, 4, 5 menit pada daya 560 watt. Setelah itu, cawan Petri diangkat dan ditempatkan pada suhu kamar untuk didapatkan campuran kering yang berbentuk ini dihaluskan dalam mortar, lolos saringan nomor 80 dan disimpan dalam wadah kaca berwarna kuning yang tertutup baik. Penentuan kelarutan dispersi padat lansoprazol. Jumlah dispersi padat lansoprazol yang berlebih ditambahkan ke dalam labu berbentuk kerucut yang berbeda yang berisi 10 mili media yang berbeda, ditutup dengan tepat dan ditempatkan dalam shaker inkubator remi selama 24 jam pada 50 rpm pada 37 derajat Celcius. Kemudian dikeluarkan dan disaring menggunakan kertas saring Wetman. Sebuah solusi yang jelas diperoleh, diencerkan sesuai dengan media yang sesuai, dan absorbansi diukur pada 284 nanometer dengan menggunakan media disolusi dihormat sebagai solusi kosong.
4.5. Karakterisasi dispersi padat lansoprazol. Dispersi padat yang dipilih dievaluasi untuk kompatibilitas eksipien obat dengan analisis VTIR dan dianalisis SC meter toleransi metode kalium bromida dan pemindahan tersebut pada kisaran 4.000 sampai 400 cm terprogram DSC dari memanaskan bubuk ke tingkat pemindaian per menit dari 30 derajat Celcius hingga 4.6 Formulasi dan evaluasi tablet sublingual dispersi padat lansoprazol. Formulasi tablet sublingual lansoprazol dilakukan dengan menggunakan campuran dispersi padat terpilih dengan kombinasi yang berbeda dari Indian 414 dan Kironte 314. Pengaruh konsentrasi zat pengikat juga dipelajari secara simultan. Tablet dibuat dengan metode kempa langsung menggunakan manitol sebagai pengencer. Laktosa juga pengencer dicoba dalam kombinasi dengan manitol di salah satu formulasi. Upaya dilakukan untuk mengurangi berat tablet dari 150 menjadi 100 mg untuk administrasi yang lebih nyaman. Komposisi batch di formulasi yang berbeda ditunjukkan pada tabel 3. Semua bahan ditimbang dengan tepat, kecuali magnesium stearat bahan lain dipindahkan ke mortar, dicampur dan melewati saringan nomor 60. Pelumasan dilakukan dengan menambahkan magnesium stearat ke dalam campuran bubuk dan dicampur selama 3 menit. Kemudian campuran bubuk segera dikompresi ke dalam tablet dengan mesin punching tablet mini press rotary. Berat tablet adalah 150 mg untuk formulasi F1 hingga F8 dan 100 mg untuk F9 hingga F11. Tablet yang diformulasikan dievaluasi untuk waktu hancur yang diukur sekitar 6, air sebanyak 8 ml dimasukkan ke dalam gelas ukur 10 ml. Tablet ditempatkan dalam silinder dan waktu yang dibutuhkan untuk hancur sempurna diukur. Next. 4.7 Evaluasi parameter prakompresi dan pasca kompresi tablet sublingual lansoprazol. Berdasarkan studi waktu hancur formulasi F9 memberikan waktu hancur yang lebih cepat dibandingkan dengan semua formulasi lainnya, yaitu 32 detik. Kemudian semua formulasi dievaluasi untuk parameter prakompresi dan pasca kompresi. Campuran bubuk formulasi F1 sampai F11 dievaluasi untuk parameter prakompresi seperti di bawah ini. 4.7.1 Sudut istirahat. Dilakukan dengan melewatkan campuran serbuk secara perlahan melalui corong yang dipasang pada ketinggian 2 cm di atas permukaan bidang. Terbentuklah tiang pancang. Di sekitar tumpukan sebuah lingkaran digambar dan jari-jari bubuk diukur. Kemudian sudut istirahat dihitung dari rumus berikut. Persamaan pertama, beta sama dengan tan kurang 1, di mana beta sama dengan sudut diam, H sama dengan tinggi tumpukan, R sama dengan jari-jari rata. Next. Empat titik 7.2 Kepadatan massal atau book density dilakukan dengan menuangkan campuran serbuk ke dalam gelas ukur 100 ml. Volume yang ditempati sampel telah dicatat. Densitas curah dihitung dengan rumus berikut. 4.7.3 Kepadatan yang disadap, tape density. Dilakukan dengan menuangkan campuran serbuk yang kemudian disadap dalam alat densitas sedap selama 1 menit. Setelah itu, volume yang disadap dicatat dan densitas yang disadap dihitung dengan menggunakan rumus berikut, di mana tape density gram per mililiter sama dengan berat sampel per volume yang disadap.
Next. 4.7.4 Rasio Hausner. Untuk penentuan sifat aliran, rasio Hausner dihitung dengan menggunakan tap density dan book density seperti di bawah ini. Hausner rasio sama dengan tap density per book density. 4.7.5 persen indeks kompresibilitas. Salah satu teknik sederhana untuk menentukan sifat aliran bubuk, di mana book density dan tap density dibandingkan dengan persen indeks kompresibilitas dihitung dari rumus berikut. Cars index sama dengan tap density kurang book density per tap density dikali 100. 4.7.6 Studi kompatibilitas. Studi kompatibilitas campuran bubuk dilakukan dengan FTIR dan DSC. Serbuk diamati dengan spektrum FTIR untuk perubahan warna dan perubahan kimia. Spektrum FTIR campuran serbuk diperoleh dengan metode kalium bromida dan scanning serbuk pada kisaran 4000 sampai 400 cm dan resolusinya adalah 1 cm. Termogram DSC dari campuran bubuk diperoleh dengan bubuk dipanaskan di DSC ke tingkat pemindaian 10 derajat Celcius per menit dari 30 derajat Celcius hingga 350 derajat Celcius. Tablet formulasi F9 yang dibuat dengan menggunakan mesin punching tablet mini press rotary dievaluasi untuk parameter pasca kompresi seperti di bawah ini. 4.7.7 tes variasi berat badan. Metode ini dilakukan sesuai dengan farmakopeindia. 20 tablet diambil untuk penimbangan individu dan ditimbang. Kemudian dihitung berat rata-ratanya. Kemudian persen deviasi tablet dihitung dari rata-rata berat tablet. 4.7.8 uji kekerasan. Hardness tester Monsanto digunakan untuk mengukur kekerasan tablet, di mana tablet yang ditempatkan di tester dan ditekan yang dibutuhkan untuk menghancurkan tablet diukur. 4.7.9 ketebalan. Ketebalan tablet diukur dengan jangka sorong. 4.7.10 tes kerapuan. Dilakukan dengan menggunakan alat kerapuan Roche, di mana debu tablet yang ditimbang secara akurat dibiarkan menggelinding dan jatuh bebas. Setelah 100 putaran, berat tablet diukur kembali dan dihitung kerapuannya dengan rumus persen kerapuan sama dengan berat awal tablet dikurang berat akhir tablet per berat awal tablet dikali 100. 4.7.11 uji waktu hancur. Waktu hancur diukur dengan menempatkan tablet dalam tabung. Alat uji disentrigasi dan mencatat waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur sempurna. 4.7.12 tes waktu pembahasan. Kertas tisu yang telah dilipat 2 kali dan diletakkan dalam cawan Petri, di atasnya diletakkan tablet dan ditambahkan 10 ml air suling. Waktu yang diperlukan untuk membuat tablet benar-benar basah diukur. 4.7.13 rasio penyerapan air. Pada metode ini, tablet ditimbang beratnya dan tablet diletakkan dalam cawan Petri berisi kertas tisu yang dilipat. Dalam 10 ml air ditambahkan dan dibiarkan hingga tablet benar-benar basah. Tablet yang telah dibasahi kemudian ditimbang dan dihitung rasio penyerapannya dengan rumus sebagai berikut. Rasio penyerapan air sama dengan berat tablet setelah diserap dikurang berat tablet sebelum diserap per berat tablet sebelum diserap dikali 100. Next. 4.7.14 keseragaman bobot obat. Metode ini dilakukan sesuai farmakopeindia. 2 tablet digerus dan ditambahkan 30 ml NaOH 0,1 molar dalam labu ukur 100 ml yang disonikasi sampai hancur. Kemudian diencerkan dengan asenonitril, kemudian larutan tersebut disaring dan diencerkan saringnya dengan campuran 7 volume asetonitril dan 3 volume NaOH 0,1 molar. Absorbansi diukur dengan spektroskopi UV pada 284 nanometer. 4.7.15 studi disolusi in vitro. Studi disolusi tablet
sublingual lansoprazole F9 dilakukan dengan menggunakan alat disolusi USP tipe 2 atau Electrolab Mumbai dengan mengambil 900 ml dapur fosfat pH 6,8 sebagai media disolusi yang dipertahankan pada suhu 30 derajat Celcius pada setiap interval 2 menit hingga 10 menit. Lalu 5 ml sampel diambil dan volume yang sama diganti untuk mempertahankan kondisi wastafel. Sampel dianalisa menggunakan spektroskopi UV pada panjang gelombang maksimal 284 nanometer. 4.7.16 Studi stabilitas yang dipercepat tablet sublingual lansoprazole. Studi stabilitas tablet ini dilakukan dengan menyimpan tablet dalam aluminium foil dan mengalami peningkatan suhu dan kondisi kelembapan 40 derajat Celcius atau 75% RH selama 3 bulan dan ditarik pada akhir 30, 60, dan 90 hari dan dievaluasi untuk penampilan, kekerasan, waktu hancur, dan in vitro pelepasan obat. Hasil dan pembahasan. Satu, kurva kalibrasi lansoprazole dalam metanol. Metode spektroskopi UV dipilih sebagai alat analisis untuk lansoprazole untuk menghitung data kelarutan dan data pelepasan persen dari formulasi yang disiapkan. Kurva kalibrasi lansoprazole dalam media asam tidak menunjukkan linearitas, karena itu kurva kalibrasi lansoprazole dalam metanol dikembangkan pada 284 nanometer dan menunjukkan linearitas yang baik. Persamaan regresi linear, kurva kalibrasi, dan koefisien korelasi yang didapat, yaitu Y sama dengan 0,0401X ditambah 0,0047, dan R kuadrat sama dengan 0,9967. Dua, studi kelarutan lansoprazole. Lansoprazole menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi dalam media asam dibandingkan dengan media netral atau basah. Kelarutan dan stabilitas bergantung pada pH. Lansoprazole larut dalam pH asam tetapi memiliki masalah stabilitas, dan bentuk larutan obat memiliki stabilitas yang lebih rendah daripada bentuk padat. Kelarutan tertinggi diamati pada buffer fosfat pH 6,8. Data ini terutama menunjukkan kesesuaian lansoprazole untuk rute sublingual karena saliva memiliki kisaran pH 6,2 hingga 7,6. Di mana yang pertama, medium air sulingan kelarutannya 0,022 kurang lebih 0,14. 2. Buffer fosfat pH 6,8 0,072 kurang lebih 0,11. 3. Buffer fosfat pH 7,2 0,0042 kurang lebih 0,12. 4. 0,1 normal HCl dengan kelarutan 0,063 kurang lebih 0,10. Tiga, persiapan dispersi padat lansoprazole. Dispersi padat lansoprazole dibuat dengan konsentrasi 1:2. Lansoprazole dan pelarut amfifilik soluplus dengan menggunakan metode yang berbeda seperti metode penguapan pelarut, metode
peleburan pelarut, dan metode oven microwave ditunjukkan pada tabel. Yang pertama, dengan metode pelarut, penguapan, bahan-bahannya lansoprazol ditambah dengan solusi dengan perbandingan 1:2, kelarutan 0,82, kurang lebih 0,12. Yang kedua ada metodenya dengan pencairan pelarut, bahan-bahannya adalah lansoprazol ditambah dengan solusi perbandingan 1:2, kelarutannya 0,93, kurang lebih 0,09. Yang ketiga ada oven microwave, bahan-bahannya lansoprazol plus solusi perbandingan 1:2, kelarutan 0,77, kurang lebih 0,17. Empat, penentuan kelarutan dispersi padat lansoprazol. Data kelarutan dispersi padat lansoprazol mengungkapkan bahwa semua dispersi padat menunjukkan peningkatan kelarutan. Dispersi padat lansoprazol yang dibuat dengan pembawa amfifilik soluplus dengan metode peleburan pelarut menunjukkan peningkatan kelarutan dengan 1:2, 0,93 mg per mililiter. Bila dibandingkan dengan kelarutan dengan semua metode dan obat murni dalam buffer fosfat pH 6,8. Soluplus membentuk misel karena bagian hidrofilik polietilen glikol dan bagian lipofilik vinil caprolactam atau vinil asetat hadir dalam strukturnya yang memberikan amfifilisitas yang diperlukan untuk pembentukan misel di dalam air. Jadi jumlah minimum pembawa amfifilik memberikan peningkatan yang nyata dalam kelarutan obat dicapai tanpa mengubah sifat bahan obat. Dispersi padat lansoprazol dibuat dengan pembawa amfifilik soluplus dengan metode peleburan pelarut dengan konsentrasi 1:2 dipilih untuk pembuat tablet sublingual. Lima, karakterisasi dispersi pada lansoprazol. FTIR lansoprazol murni menunjukkan pita gugus fungsi 1643,41 cm pangkat min 1, C rangkap 2 C alkena 3171,08 cm pangkat min 1 atau peragangan NH 3410,24 cm pangkat min 1 atau NH2 amina dan 1242,20 pangkat cm min 1 atau fluor 1584,40 cm pangkat min 1 atau C rangkap 2 C aromatik 1064,89 cm pangkat min 1 atau S rangkap 2O stretching. Dan termogram DC lansoprazol murni menunjukkan puncak pelelehan endotermi pada 180,55 derajat Celcius. Menunjukkan sifat kristal lansoprazol dan puncak eksotermik pada 181,94 derajat Celcius karena dekomposisi lansoprazol. Ada dispersi padat yang berbeda yang dipilih berdasarkan kelarutan dan karakterisasi untuk kompatibilitas obat dan pembawa dengan FTIR dan DSC. FTIR dispersi padat lansoprazol soluplus tidak menunjukkan puncak yang tajam karena campuran dispersi padat dalam keadaan amorf atau obat dapat bercampur dengan matriks pembawa. Spektrum FTIR juga mengungkapkan bahwa pembentukan ikatan hidrogen yang mungkin dikaitkan dengan peningkatan disolusi obat. Nah, spektrum FTIR dari gambar berikut yaitu A. Lansoprazol murni, B. Dispersi pada obat pada lansoprazol yang dipilih, C. Lansoprazol tablet sublingual F9. Formulasi dan evaluasi tablet sublingual dispersi pada lansoprazol. Dispersi pada lansoprazol dibuat dengan metode peleburan pelarut dengan soluplus dalam konsentrasi 1:2 dipilih untuk tablet sublingual. Dalam formulasi campuran bubuk tablet sublingual, lansoprazol indion 414 dengan Chiron T314 digunakan sebagai
super disintegran, dan zat penutup rasa. Avisel PA102 atau MCC sebagai pengikat, magnesium stearat sebagai pelumas, tal sebagai glidan, sodium sakarin sebagai pemanis. Batch formulasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Next. Formulasi dilakukan dengan konsentrasi super disintegran 4, 6, 8, 10, dan 12%. Untuk mempelajari pengaruh konsentrasi super disintegran terhadap waktu hancur. Semua tablet yang terbentuk memiliki warna buff dan tampilan yang bagus. Tablet ini dievaluasi lebih lanjut untuk waktu hancur. Waktu hancur merupakan pertimbangan utama untuk tablet sublingual. Menurut USP, waktu hancur tablet sublingual kurang dari 2 menit dapat diterima. Pengurangan waktu hancur merupakan keuntungan tambahan dari formulasi untuk penyerapan maksimum dan kepatuhan oleh pasien. Ditemukan bahwa peningkatan konsentrasi super disintegran dari 4 menjadi 8%. Meningkatnya pengurangan waktu hancur dari 66 menjadi 50 detik, seperti yang diamati pada formulasi F1 hingga F3 yang memiliki 20% avisel sebagai bahan pengikat. Formulasi F4 mengandung 8% super disintegran, tetapi konsentrasi avisel diubah dalam formulasi ini dari 20 menjadi 18% yang ternyata memberikan pengurangan lebih lanjut dalam waktu hancur menjadi 46 detik. Formulasi F5 dibuat dengan 10% super disintegran dan 15% avisel menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan waktu hancur 40 detik. Sesuai literatur, penambahan laktosa menurunkan waktu hancur sehingga dalam formulasi F6 dengan menambahkan laktosa dalam kombinasi dengan mannitol diperoleh hasil yang kurang memuaskan karena tablet mengalami capping dan juga terjadi peningkatan waktu hancur sebesar 118 detik. Formulasi F7 dengan 10% super disintegran dan 10% avisel atau binding agent memberikan waktu hancur 36 detik. Kedelapan formulasi mulai dari F1 sampai dengan F8 memiliki berat tablet 150 mg. Oleh karena itu, dalam formulasi selanjutnya dilakukan upaya untuk mengurangi berat tablet dari 150 mg menjadi 100 mg. Dengan menjaga konsentrasi dispersi padat yang sama, 45 mg, formulasi F9 dibuat dengan excipient dan sifat yang sama seperti pada formulasi F8. Diamati waktu hancur 32 detik dengan formulasi F9, tetapi dengan campuran total 100 mg, bukan 150 mg. Pada formulasi F10 dan F11, perubahan proporsi super disintegran masing-masing dengan perbandingan 2:1 dan 1:2. Gagal memberi pengurangan waktu hancur lebih lanjut. Jadi, 12% super disintegran dengan proporsi perbandingan 1:1 dan 10% bahan pengikat atau F9 menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam waktu hancur. Dari semua data di atas, formulasi F9 menunjukkan disintegrasi yang cepat dibandingkan dengan semua formulasi lainnya. Yang ketujuh itu adalah evaluasi parameter prakompresi dan pasca kompresi tablet sublingual lansoprazol. Semua formulasi tablet sublingual lansoprazol dievaluasi untuk parameter prakompresi dan pasca kompresi. Dalam parameter prakompresi, campuran bubuk dievaluasi untuk sifat makromeritik seperti yang dibahas di bawah ini. Parameter prakompresi memainkan peran penting dalam tablet. Sudut istirahat campuran serbuk F9 ditemukan sebesar 28,81 derajat yang berada pada kisaran 25-30 derajat yang menunjukkan sifat aliran yang sangat baik. Selanjutnya dikonfirmasi dengan indeks mobil yang diambil 7,5% dengan kisaran 5-10% menunjukkan sifat aliran yang sangat baik. Rasio Wisner 1,08 juga menunjukkan sifat aliran yang sangat baik dalam batas yang dapat diterima. Semua parameter prakompresi dapat dari semua formulasi ditunjukkan pada tabel. Next. Tabel yang dibuat dengan formulasi campuran bubuk F9 di atas ternyata berbentuk bulat halus tanpa cacat apapun. Tablet ini dievaluasi untuk uji variasi bobot.
tablet lolos uji variasi bobot karena standar deviasi yang diamati berada dalam batas persen 10%. Variabilitas juga ditemukan kurang dari 1% yang menunjukkan kesesuaian tablet untuk transportasi. Waktu hancur tanpa residu yang lebih besar ditemukan hanya 32 detik yang mengkonfirmasi penerimaannya sebagai tablet sublingual. Parameter lain yang diteliti juga berada dalam kisaran yang dapat diterima seperti yang terlihat pada tabel, yaitu tabel parameter pasca kompresi tablet sublingual lansoprazole. Next. Yang ke-8 itu ada studi disolusi in vitro. Pelepasan obat tergantung pada disintegrasi tablet, yaitu semakin cepat hancur, maka pelepasan obat akan semakin cepat. Pelepasan obat ditemukan di atas 11,43% setelah 2 menit, dengan formulasi F1 sampai F5 melepaskan 79,76 sampai dengan 92,54% obat setelah 8 menit, yang dimana formulasi F6 sampai F8 itu melepaskan 66,99 sampai 95,65% pelepasan obat setelah 8 menit. Formulasi F9 melepaskan 98,42% dalam 8 menit. Ditemukan bahwa formulasi 9 menunjukkan pelepasan obat yang lebih cepat dibandingkan dengan formulasi lain. Formulasi F10 dan F11 melepaskan 90,87% dan 77,99% obat setelah 8 menit. Profil pelepasan obat in vitro dari semua formulasi ditunjukkan pada gambar, yaitu gambar in vitro profil pelepasan obat tablet sublingual lansoprazole, seperti pada gambar. Next. Data pelepasan dipasang dari model pelepasan kinetik yang berbeda yang menunjukkan pola pelepasan ordenol seperti yang ditunjukkan pada tabel. Laju pelepasan dan pola tersebut menunjukkan kesesuaian bentuk sediaan untuk rute sublingual. Terlihat bahwa F1 sampai F11 pada studi kinetik tabel sublingual lansoprazole dengan zero order, first order, Higuchi, dan pelepasan dengan berbagai bentuk tingkatan nilai. Lanjut. Next. Yang ke-9 itu adalah studi stabilitas yang dipercepat. Studi stabilitas tablet sublingual lansoprazole F9 dilakukan untuk mengetahui pengaruh keberadaan aditif formulasi terhadap stabilitas obat dan juga untuk menentukan stabilitas fisik formulasi pada kondisi penyimpanan yang dipercepat. Studi stabilitas yang dilakukan pada suhu 40 plus minus 20 derajat Celcius atau 75 plus minus 5%, RH selama 90 hari menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan pada tablet sublingual lansoprazole. Evaluasi ditunjukkan pada tabel. Dari data stabilitas ini dipastikan bahwa formulasi stabilitas dengan sedikit perubahan, di mana terlihat pada tabel studi stabilitas tablet sublingual lansoprazole F9 terdapat 4 parameter. Yang pertama itu penampilan, itu terlihat pada awalnya itu warnanya buffer putih, yang kemudian setelah 3 bulan masih tetap sama, yaitu dalam berbentuk berwarna buffer putih. Yang kedua itu adalah waktu hancur. Dilihat pada bulan pertama itu sebesar 32 plus minus 1,01, dan kemudian setelah 3 bulan dilihat perubahan sebesar 33 plus minus 0,70. Kemudian kekerasan itu di bulan awal yaitu sebesar 2,6 plus minus 0,006. Setelah 3 bulan terjadi perubahan 2,7 plus minus 0,12. Dan yang keempat itu adalah kumulatif persen obat yang dilepaskan pada awal bulan, yaitu 98,42 plus minus 0,74. Dan setelah 3 bulan terlihat perubahan sebesar 97,89 plus minus 0,57. Kesimpulan. Penelitian ini telah membuktikan bahwa peningkatan kelarutan lansoprazole obat yang sukar larut dalam air dimungkinkan dengan menyiapkan dispersi padat dengan pembawa anfifilik soluplus dengan menggunakan metode penguapan pelarut. Metode peleburan lansoprazole dispersi padat yang dibuat dengan soluplus dalam konsentrasi 1:2 dengan metode peleburan pelarut telah menunjukkan peningkatan kelarutan berbeda dengan dispersi padat. Menggunakan dispersi padat terpilih dengan kombinasi superdisintegran indion 414 dan kiron T314 telah menunjukkan disintegrasi yang cepat dalam rata-rata 32 detik dan pelepasan obat kumulatif ditemukan sebesar 98,42%
dalam 8 menit yang menunjukkan pola pelepasan ordenol. Next. Ditemukan bahwa tablet sublingual lansoprazole yang diformulasikan menggunakan dispersi padat dengan disoluplus dan superdisintegran indion 414 dan kiron T314 adalah yang baru dan terbaik untuk meningkatkan disintegrasi dan untuk meningkatkan laju disolusi. Formulasi ini yang mengurangi biaya produksi karena dalam formulasi ini tidak diperlukan pelapisan enterik. Tablet sublingual lansoprazole mungkin bermanfaat dan nyaman untuk pediatri, geriatri, dan pasien psikiatri, dan pasien dengan kesulitan menelan dan dalam situasi di mana air tidak tersedia. Bentuk sedia yang ramah pasien ini akan memberikan tindakan yang cepat. Formulasi ini yang mengurangi biaya produksi karena dalam formulasi ini tidak diperlukan lapisan enterik. Tablet sublingual lansoprazole mungkin bermanfaat dan nyaman untuk pediatri, geriatri, dan pasien psikiatri dan pasien dengan kesulitan menelan dalam situasi di mana air tidak tersedia. Bentuk sediaan yang ramah pasien ini akan memberikan tindakan yang cepat. Formulasi ini yang mengurangi biaya produksi karena dalam formulasi ini tidak diperlukan pelapisan enterik. Tablet sublingual lansoprazole mungkin bermanfaat dan nyaman untuk pediatri, geriatri, dan pasien psikiatri dan pasien dengan kesulitan menelan dan dalam situasi ini di mana air tidak tersedia. Bentuk sediaan yang ramah pasien ini akan memberikan tindakan yang cepat. Demikian hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.